Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu ba'atha sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abdahu wa rasuluhu ila jami'il khalqi lihidayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizatid zahirah. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus baginda kita Nabi besar Muhammad sebagai hamba Allah dan sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia, bahkan kepada seluruh makhluk. Saya sudah sampaikan ada irsal taklif, ada irsal tasyrif di 2 bulan yang lalu, ya. Lihidayatihim, pengutusan Nabi Muhammad untuk memberi hidayah, untuk memberitahu jalan petunjuk, ngasih tahu caranya ibadah pada Allah, ngasih tahu caranya jalan menuju surga, ngasih tahu cara sholat, cara ibadah, semuanya itu utus Nabi Muhammad tuh diutus kepada kita tuh untuk itu. Hidayatihim, memberitahu petunjuk jalan, ya. Nabi Muhammad petunjuk jalan. Walitakmil ma'ashihim wa ma'adihim, dan untuk menyempurnakan kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Biar hidupnya gampang, biar hidupnya enak, ikutan Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang bilang, saya dulu sebelum dekat sama Islam hidup saya enak, sekarang begitu saya kenal Islam, saya jalanin Islam, hidup saya nggak enak. Ah, ini ada yang salah nih. Bukan salah Islamnya, salah kamu dalam mempraktekkan ajaran tersebut. Orang semakin dekat sama ajaran Islam pasti semakin tertata hidupnya. Semakin jauh dari Islam semakin berantakan hidupnya. Karena agama ini nih kayak lampu, kayak cahaya, teman-teman. Kita kalau masuk sebuah rumah, kita nabrak-nabrak, ya nggak usah tata dulu tuh benda-benda di dalam rumah tersebut, akan tetapi nyalain aja lampunya. Begitu kamu nyalain lampunya udah langsung ketahuan yang mana lemari, yang mana ember, yang mana dapur, yang mana kamar mandi, udah langsung ketahuan. Demikian cahaya Islam. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Siapa yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam, dia berada dalam cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang berada dalam cahaya itu pasti hidupnya gampang, pasti hidupnya senang. Gitu. Pasti itu. Hidupnya gampang, hidupnya senang. Teman-teman sekalian, hidupnya happy gitu, hidupnya senang, hidupnya bahagia. Kenapa? Berada dalam cahaya Islam. Walaupun dikasih ujian sekalipun, beda antara orang mukmin lagi sakit sama orang nggak beriman lagi sakit, beda. Orang yang paham bahwa sakitnya menggugurkan dosa, orang yang paham bahwa sakitnya adalah untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah, orang yang paham bahwa dia sambil sakit pandangan cintanya Allah tertuju padanya, beda dengan orang yang sakit penuh dengan ketakutan, nih jangan-jangan, waduh, berantakan hidupnya teman-teman, was-was hidupnya. Masuk rumah sakit, was-was. Berobat di dokter, was-was. Enggak berobat, lebih was-was lagi. Ini kan begitu, tersiksa hidupnya. Orang yang di hatinya enggak ada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang hatinya paham, saya sakit dari Allah, saya sehat dari Allah, beda. Beda hati, beda rasa. Makanya memang terutusnya Nabi Muhammad SAW buat kita, lihidayatihim, buat nunjukin jalan, buat ngasih cahaya di hati kita, bikin kita tahu harus berbuat apa, dalam waktu kapan, dalam segala keadaan. Jazahullah anna khaira ma jaza nabiyan an ummati. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas Nabi kita Muhammad seindah-indah balasan
yang Allah berikan atas kebaikan beliau kepada kita umatnya. Litakmil ma'asyihim wa ma'adhim, menyempurnakan kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirah, dan Allah telah memuliakan Nabi Muhammad, menguatkan Nabi Muhammad dengan mukjizat-mukjizat yang sangat terang, yang sangat jelas, yang sangat cemerlang. Mukjizatnya kemarin sudah bahas, Masya Allah banyak benar. Dari terbelahnya bulan, ya kan begitu kan? Dari terlambatnya matahari tenggelam, dari semua benda-benda, batu-batuan berkirim salam kepadanya, batu bertasbih di tangan Nabi. Ini sudah ceritain tuh bulan lalu. Jangan lupaan. Baru bulan lalu doang udah lupa. Segala macam tuh mukjizatnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk memperbanyak minuman. Begitu kan? Mukjizatnya Nabi kita Muhammad alaihi wasallam menyembuhkan orang yang sakit. Mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada perbedaan yang sangat amat mencolok antara mukjizatnya Nabi Muhammad dengan mukjizatnya nabi-nabi yang lain. Ada perbedaan sangat mencolok antara mukjizat Nabi kita Muhammad dengan mukjizatnya nabi-nabi yang lain. Satu, mukjizatnya nabi-nabi yang lain itu dipertunjukkan kepada non-muslim, kepada orang yang belum beriman, untuk mengalahkan hujah mereka, untuk menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi. Mukjizatnya Nabi Musa, gitu kan? Mengalahkan saharat Fir'aun, mengalahkan penyihir-penyihirnya Fir'aun. Kalau kamu emang beneran seorang nabi, kalahkan kami wahai Fir'aun. Kalahkan kami wahai Musa. Katanya kan gitu. Kalau kamu emang beneran seorang nabi, kalahkan kami nih. Yaudah ayo, kata Nabi Musa gitu. Kalian duluan dah, lempar sihiran kalian. Wow, saharat Fir'aun, penyihir-penyihirnya Fir'aun yang kerja sama Fir'aun nih, langsung melemparkan tali-tali mereka, langsung faidan hibaluhum, tahu-taunya si tali-tali mereka itu yukhayyalu annaha tas'a. Kayaknya tuh jadi kayak ular yang jalan. Dilihat sama orang kayak ular yang jalan. Dilihat sama tukang sihirnya tetap aja tali. Karena itu bukan perubahan hakikat. Tidak mengganti ular tersebut itu, tidak, tali itu nggak berubah jadi ular. Tapi dalam pandangan orang awam, itu kita ngelihatnya kayak tali itu berubah jadi ular. Buat pandangannya tukang sihir nih yang emang tahu, ngerti ilmunya gitu, ngerti bacaan-bacaannya apa segala macemnya tuh, mantra-mantra sihirnya tuh ngerti, itu sebenarnya tetap aja tuh tetap tali tuh. Tidak merubah hakikat. Paham maksud saya? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nah, dalam pandangan Nabi Musa gimana? Nabi Musa nggak ngerti sihir. Jadi waktu Nabi Musa lihat, Nabi Musa juga ngelihatnya ular. Wih, talinya berubah jadi ular. Aduh, gimana nih? Nabi Musa minta sama Allah, ya Rabb, gimana nih? Alqi 'asak, wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu. Ini Allah cerita dalam Quran. Makanya kalau baca Quran tuh yang ngerti. Jadi faham gitu. Oh, ini Allah lagi cerita gitu kan. Fa'alqa Musa 'asa. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya. Subhanallah. Tongkatnya Allah ubah. Nah, kalau ini beneran Allah ubah. Bukan cuman pandangan mata aja, bukan cuman tipuan pandangan mata.
Akan tetapi memang benar-benar Allah Subhanahu wa taala ubah tongkatnya Nabi Musa menjadi hayatun tas'a, menjadi ular gede, teman-teman. Menjadi ular besar yang kemudian makanin ular-ular kecil. Dalam pandangan orang awam, memakan tali-tali dalam pandangan tukang sihir. Fasajadu, maka para ahli sihir tersebut, tukang sihir tersebut sujud semuanya kepada Nabi Musa. Amantu birabbi Harun wa Musa. Mereka bilang kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Kenapa yang duluan beriman tukang sihir? Karena mereka paham yang dikerjain Nabi Musa bukanlah sihir, melainkan mukjizat. Nah itu jadi mukjizatnya nabi-nabi yang terdahulu itu adalah menunjukkan kenabian mereka di hadapan para non-muslim, para orang-orang kafir. Kayak mukjizatnya Nabi Musa tunjukkannya kepada Fir'aun, para ahli sihir dan orang-orang kafir yang menonton pertunjukan tersebut, teman-teman. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad, Nabi itu kayaknya kayak sekali doang deh yang urusan belah bulan tuh, yang urusannya dipertunjukkan kepada orang-orang kafir. Selebihnya kebanyakan mukjizat Nabi Muhammad alaihissalam justru ditunjukkannya kepada orang-orang muslim. Yang kemarin bertasbihnya batu di tangan Nabi Muhammad alaihissalam ditunjukkan di hadapan orang kafir apa di hadapan orang Islam? Orang Islam. Kayak Nabi Muhammad memperbanyak air waktu pulang perang, airnya kehabisan. Nabi Muhammad tunjukin itu kan? Saya udah cerita belum nih yang ini? Udah kan? Nabi Muhammad minta air, teman-teman sekalian, untuk wudhu. Sahabat bilang, kami enggak kehabisan air wahai Rasul, pulang perang. Kami kehabisan air, ini aja nih, airnya nih hanya cukup untuk kita minum aja dan untuk minumnya binatang ternak kita. Buat wudhu enggak ada, apalah buat masak pun nih kita lagi hemat-hemat nih Rasul. Kata Nabi Muhammad, "Had, fadalat ma'ikum." Siniin deh sisa air kalian. Kasihin tuh, airnya taruhin di ember, Nabi Muhammad masukin tangannya, airnya kemudian mendadak banyak. Airnya mendadak banyak, Nabi Muhammad bilang ambilin deh air ini. Diambilin tuh, buat ngisiin girbah-girbah air-air mereka. Buat wudu, buat mandi, buat minum, buat ngasih minum binatang ternak, ini terus saja airnya terus nyumber gitu. Dari tangannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizatnya Nabi itu kebanyakannya tidak beliau pertunjukkan kepada orang-orang yang tidak beriman. Orang tidak beriman tuh mereka pada minta mukjizat. Wahai Rasulullah, kalau kamu emang beneran seorang Rasul, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Kami minta mukjizatmu. Apa? Kata Nabi Muhammad, mukjizatnya kamu meminta apa? Tolong turunkan hujan batu dari langit. Lah, kalau turun hujan batunya beneran dari langit, ini akan mati padaan. Nabi Muhammad mana mau kayak begitu? Atau datangkanlah api dari langit, membakar nih kami nih orang-orang kafir. Nabi Muhammad nggak tega, teman-teman. Untung Nabi Muhammad tuh nggak kayak modelan orang-orang kita gitu. Diancem lo jual gue beli. Modelannya kan gitu kan. Untung aja tuh Nabi Muhammad tuh emosinya sangat terkendali gitu. Makanya ditantangin begitu nggak yang oke, nggak gitu Nabi kita Muhammad. Akan tetapi beliau malah justru mengangkat tangannya, jangan ya Allah, jangan ya Allah, jangan ya Allah. Jangan turunkan azab kepada siapapun di antara kami. Nggak mau Nabi. Diturunkannya adab kepada orang kafir itu Nabi Muhammad gak mau. Apatah lagi kepada orang-orang muslim. Turun petaka dari langit kepada orang-orang kafir, Nabi Muhammad gak mau. Apalagi turun petaka kepada orang-orang muslim. Nah, kita mesti ngambil nih akhlaknya Nabi. Jangan tiap kesel sama orang, ya Allah celakain dia ya Allah.
tabrakan kalau perlu depan rumah ya Allah. Biar saya bisa nontonin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang mukmin satu sama lain adalah bersaudara. Gitu. Jadi baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam. Nah itu perbedaan sangat mencolok hal itu. Nabi yang lain menunjukkan mukjizat kepada orang-orang kafir. Sementara baginda kita Nabi Muhammad menunjukkan mukjizat di hadapan para sahabatnya yang tentu saja sudah mukmin, sudah muslim. Kalau Nabi yang lain menunjukkan mukjizat untuk di hadapan orang kafir untuk menunjukkan bahwa mereka adalah seorang nabi. Kalau Nabi Muhammad, semua orang juga udah tahu Nabi Muhammad nabi, tapi Nabi menunjukkannya justru di hadapan orang-orang yang muslim buat apa? Buat menguatkan keimanan mereka. Ama yang kedua, liidharir rahmah, untuk menunjukkan kasih sayang. Mukjizatnya Nabi itu seringnya berupa kasih sayang. Banyakin makanan. Jabir itu makan buat 13 orang. Nabi undang semua sahabatnya buat makan di rumahnya Jabir. Sahabatnya ada 300-an orang yang waktu itu kerja di Khandaq. Jadi pernah tuh tahun ke-5 kalau saya nggak salah ingat, itu Nabi Muhammad ada melakukan perang Khandaq dengan menggali parit di sekitar Madinah. Jadi ketika orang kafir Quraisy menyerang, mereka udah jatuh duluan ke parit-parit, ya. Jadi nggak pada selamat. Waktu gali Khandaq itu, gali parit itu Nabi perlu banyak sahabat untuk gali parit tersebut, digilir sehari 300 orang. Sahabatnya digilir, nabinya nggak pernah gilir, tiap hari ada terus. Masalahnya waktu itu musimnya paceklik, makanan lagi mahal, krisis moneter kalau di kita tuh ya, harga-harga mahal. Jadi Nabi Muhammad bilang, dah kita kerjanya nih biar nggak tambah berat dananya, kita kerjanya nggak pakai konsumsi. Ini kalau orang Indonesia kagak bisa banget dah. Indonesia nggak bisa banget dah. Mau kerja bakti aja nih, yang pertama kali dipikirin konsumsi. Ntar makannya apaan nih gitu kan. Tuh udah mulai ada bakso, gado-gado, pada semangat tuh. Tapi kalau cuman gemblong doang, kurang pada semangat tuh kan. Jadi Nabi Muhammad bilang, kita karena memang lagi krisis, lagi memang masanya paceklik, jadi nggak pakai ada makanannya, cuman minum doang disiapkan. Kalau kalian punya dapat jatah waktunya kerja, ya kalian lihat-liatin diri kalian sendiri. Jadi para sahabat ngatur-ngatur dirinya tuh. Kalau yang pagi-pagi berangkat udah pada sarapan, udah tuh kerja terus gitu kan. Siang berhenti buat sholat, minum doang, habis itu kerja lagi sampai sore. Tapi kalau yang pagi berangkat nih, bininya juga belum kelar rapiin sarapan, gitu ya. Nggak tahu, saya mungkin karena mau pergi ngaji, mau hadir maulid nih, kabarnya nih pada nggak sempet nyiapin sarapan nih, berangkatnya habis subuh. Sebelum subuh malahan. Aduh Bu, jangan gitu amat napa. Saya jadi nggak enak sama masjid. Pihak masjidnya tuh pada ngadu sama saya, Ustazah, sekarang banyak perempuan pada mau mabit. Setahu saya yang namanya mabit tuh di Muzdalifah. Mabit tuh di Mina, teman-teman. Oh, mabit gitu ya. Pada bermalam di masjid. Habisnya Ustazah, itu dari Banten
nih Ustazah. Keretanya itu kalau pagi-pagi penuh, terus nggak ada juga, nyampe udah jam 8, jam 9, boro-boro kita bisa dapat ruangan. Sukaannya itu di sebelahnya got. Tahu di bawah pohon jambu. Mana banyak itunya, semutnya. Gitu ya. Akhirnya sahabat tuh pada ngatur-ngatur diri mereka sendiri gitu. Kata para sahabat, pokoknya kalau kita belum sarapan, malam tuh, saya pagi itu kita datang dalam keadaan lapar, kita suka minta izin. Minta izin buat makan, pulang dulu gitu. Itu perjalanan dari Khandaq ke Madinah sekitar 1 jam lah. Mereka pulang dulu tuh. Pulang, habis itu udah enak, makan, balik lagi, lanjut kerja lagi. Nabi izinin. Sampai satu waktu Jabir berasa nih siang-siang, ya ampun lapar bener, perut ruyukan. Akhirnya datengin Nabi. Nabi lagi nyangkul. Gali parit tuh kan, gali tanah nyangkul. Pas Nabi lagi nyangkul, Jabir nih kan di hadapan Nabi nih, baru mau mendekati Nabi, ngeliatin Jabir. Lah, apaan itu? Nabi itu sembari nyangkul, bajunya tersingkap-singkap, kelihatanlah ada batu mengganjal perut Nabi Muhammad. Artinya Nabi sangat amat lapar sampai mengganjal perutnya dengan batu. Teman-teman, saya pernah nyobain. Kamu nggak usah, saya aja. Saya cerita nih, saya pernah nyobain. 1 kali 24 jam lebih nggak makan, minum doang. Lapar banget, asli lapar banget. Tapi itu ya, udah lebih dari 24 jam nggak makan apa-apa. Nggak makan apa-apa, saya cuma minum aja gitu. Nah minum terus kan juga nggak enak ya. Iya. Akhirnya tuh teman-teman, saya itu hanya mengganjal perut enaknya dengan bantal. Jadi kalau ukurannya baru sehari semalam nggak makan apa-apa, itu baru enak diganjal pakai bantal. Belum enak diganjal pakai batu. Nah kalau ukurannya sampai enak diganjal dengan batu, batu loh ini keras, enak diganjal dengan batu, itu artinya 3 hari 3 malam Nabi Muhammad tidak makan apa-apa, hanya minum air putih belaka. Segitunya. Saya tuh waktu nyobain nggak sehari semalam nggak makan apa-apa, lemes bener. Kayak jangankan suruh ngajar, jangankan disuruh kerja gitu kan. Ngajar nih juga bikin lemes loh ini. Bikin lapar. Jangankan disuruh ngajar gitu, kayak nggak bisa konsentrasi. Diajakin ngomong aja saya lola. Tulalit gitu ya. Hah? Ini Ustaz, kayak gak susah nangkepnya gitu. Nabi Muhammad gali parit. Masya Allah. Nyangkul gali parit. Dengan penuh semangat, dengan wajah yang penuh dengan senyuman. Dan Nabi Muhammad tuh bolak-balik lagi laparnya kayak begitu tuh. Ada sahabat minta izin, Rasul kami mau pulang dulu ya, lapar, silahkan. Modelan kita lagi lapar kayak begitu, dipamitin orang. Lo pikirin perut lo sendiri aja. Langsung buka baju gitu kan. Nih. Sahibul akhlakul karimah, baginda kita Nabi besar Muhammad. Jabir begitu ngelihat kayak begitu, astagfirullah, malu hati benar-benar Jabir. Beliau pun mendekati Nabi Muhammad, kemudian bilang, ya Rasulullah, Jabir,
Rasul izin pulang. Mau makan Jabir? Iya Rasul. Silahkan Jabir. Lebek Rasul. Pulang nih Jabir. Lari-lari. Begitu nyampe dalam rumah, dipanggil bininya. Bu Jabir. Saya nggak tahu namanya soalnya. Bingung ya kan? Kenapa? Mukanya udah panik, keringetan, lari-lari kan dari sana. Kenapa? Faqad ra'aitu mambaran mufzi'a. Saya barusan nih ngelihat pemandangan nyeremin banget. Apaan? Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad? Panik di bininya. Dia bilang, Nabi Muhammad tadi waktu saya mau izin makan, Nabi Muhammad ternyata mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Oh ya Allah, siarnya Nabi Muhammad. Kita ngapain nih Jabir? Kita punya apaan, kata Jabir. Adik nu kambing kecil belakang rumah. Kambing punya mereka ya, bukan punya tetangga. Ngambil aja. Dia bilang, kalau gitu kata istrinya, kamu sembelih deh kambing itu, saya punya beberapa sok gandum, kita akan bikin bubur syurbah itu ya. Ada tuh namanya harisah, bubur harisah tuh. Nah, buburnya orang Arab tuh, gandum dicampur sama daging, tuh kan, terus diaduk, sampai tulang-tulangnya pada lepas, sampai nyatu sama si gandumnya tersebut itu. Itu namanya bubur harisah. Makanannya orang Arab, bergizi itu. Teman-teman sekalian, akhirnya kata Jabir bilang bismillah. Sembelih tuh kambingnya, dimasaklah sama Bu Jabir. Di belakang rumah. Orang dulu tuh kan dapurnya pada nggak nyatu sama rumah. Ya kan? Itu baru-baru aja nih, dapur ada dalam rumah. Malah dapurnya orang zaman sekarang ada dapur bersih, dapur kotor. Ada dapur rada bersih, rada kotor. Di belakang. Jabir nanya, ini kira-kira matang berapa lama? Ya 2 jam matang Jabir. Seukuran kamu berangkat ke sono, datang lagi ke sini bawa Nabi Muhammad, dah matang dah. Yaudah kalau gitu. Berangkat nih Jabir. Pulang ke Nabi Muhammad. Begitu nyampe Nabi Muhammad, Jabir tahu nih kan yang kerja 300 orang. Jadi Jabir bisik-bisik. Oh Jabir udah nanya duluan sama bininya, ini makanan nih segini nih, kambing kecil teman-teman. Paling cuma berapa kilo, gandumnya juga cuma berapa ini gitu kan. Jabir nanya, ini kalau segini nih kira-kira buat makan berapa orang? Ya kalau lagi lapar banget paling 13 orang gitu. Kalau lagi pada lapar nih, paling sekitar 13-14 orang. Oh baik kalau gitu. Yang kerja kan 300. Jadi bisik-bisik dong Jabir. Oh Jabir udah pulang. Iya Rasul, alhamdulillah. Rasul. Kenapa? Bir. Rasul, istri saya lagi masak. Oh. Katanya makanannya insya Allah nih kita nyampe udah mateng. Kata istri saya, Rasul, makanannya cukup untuk 13-an orang. Rasul, tafadhalu indana. Makanlah di rumah kami wahai Rasulullah. Ajaklah orang-orang yang kau inginkan, makanannya cukup untuk 13 orang. Marhaba ya ahla wa sahla. Nabi senang banget mukanya. Nabi senang banget, Nabi senyum sama Jabir. Makasih Jabir, alhamdulillah, makasih Jabir. Udah kasih tahu, istri saya masak apa tuh udah ngasih tahu. Ya, itu adalah makanan mewah tuh, zaman itu kan. Jadi begitu Jabir habis selesai ngomong, oh Jabir udah senang, alhamdulillah bisa ngasih makan Nabi nih. Palingan diundang nih Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya kan, pemuka-pemuka sahabat nih, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Abdullah bin Abdurrahman bin Auf gitu. Pikirnya
Jabir nih. Nggak lama, begitu selesai Jabir ngomong, Nabi Muhammad langsung bilang, ya ayyuhan nas, semuanya, letakkan pacul kalian, letakkan alat-alat kalian, kapak kalian semuanya, yuk berhenti kerja, kita pergi ke rumah Jabir. Jabir bininya lagi masak, yuk kita diundang semuanya ke sana. Jabirnya panik. Begitu ngelihat Nabi Muhammad manggilin semua sahabat, Jabir kemudian ngelihat sahabat mukanya udah cerah semuanya. Naroin alat-alat mereka semuanya. Jabir lagi bikin harisah nih. Yuk kita ke rumahnya semuanya. Jabir panik, langsung lari lagi ke rumahnya. Rencananya padahal mau ngawal Nabi gitu kan, ngebarengin nih Nabi Muhammad gitu. Tapi begitu ngelihat kayak begitu, sahabat semuanya pada mulai berangkat, Jabirnya langsung ngibrit pulang duluan. Panik, nanya sama bininya, apalagi nih yang bisa kita sembelih? Bininya nggak ada lagi yang bisa kita sembelih, kecuali kambing tetangga. Emang kenapa Jabir? Nabi Muhammad mengundang semua sahabatnya. Berapa orang? 300 orang. Lah itu 13 tambah berapa jadinya 300? Kalau 13 tambah 3 jadi 16. Kan begitu kan, masih masuk di akal gitu. Nah ini 13 tambah berapa nih jadinya 300? Jabirnya udah panik aja udah. Terus istrinya untungnya pinter nih, kayaknya demen ngaji dah. Emang orang tuh kalau demen ngaji tuh lain, cara mikirnya emang beda gitu. Dia bilang begini nih, tunggu dulu Jabir, yang ngundang kamu penabi. Pinter bininya. Katanya Jabir, yang ngundang Nabi, bukan kamu. Bukan, saya udah bilang menabi makanannya buat 13 orang. Nabi yang ngundang semuanya. Katanya Jabir, selagi yang ngundang Nabi, bukan urusan ente Jabir, urusannya Nabi. Yang ngundang Nabi kan? Yang bilangin mereka buat datang Nabi kan? Nabi. Ya udah biar jadi urusannya Nabi, jadi tanggung jawabnya Nabi. Kamu udah bilang makanan kita buat 13 orang. Udah, ya udah ente tenang aja, udah tenang. Masya Allah. Ini saya ceritakan di jelang-jelang tanggal kita memasuki bulan Rabiul Awal. Simak baik-baik ucapan saya. Nanti ini berapa hari lagi udah akan ada undangan-undangan maulid. Teman-teman saya sekalian, periksa benar-benar hatimu datang li ajliman. Untuk siapa, karena siapa. Kalau kamu datang karena sahibul bait, kamu datang karena Jabir. Ini kan begitu? Ini kan? Kamu datangnya karena sahibul bait nih. Yang ngundang Kak Zia, yang ngundang saya, yang ngundang pengajian ini, pengajian itu, ibu ini, ibu itu, Kak ini, Kak itu. Kamu datang karena sahibul baitnya. Ya kamu dapat dari sahibul bait. Kalau dapat. Ya kan? Entah itu bingkisan, entah itu misalnya karena kamu memang diundang secara khusus jadi tamu VIP, kamu dapat dari sahibul bait. Belum tentu dapat yang dari Nabi Muhammad. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Pemberian yang dari sahibul bait sangat amat terbatas sekali. Orang tuh bisa ngasih apa sih sama orang? Saya bisa ngasih apa sih sama orang? Kak Zia, kakak siapa-siapa tuh yang bikin maulid bisa ngasih apa sama orang? Paling banyak. Bingkisan, nasi gitu ya. Bingkisannya donat, kue sus, risol, telepon. Paling banyak ada amplop.
Misal, paling banyak. Mungkin karena kamu ikut baca maulidnya. Mungkin karena kamu yang datang ke sana buat ceramahnya. Paling banyak yang bisa dikasih sama orang itu dah. Sama kayak Jabir tuh. Paling banyak bisa ngasih ya makanan yang sebenarnya cuma buat 13 orang, teman-teman. Sangat amat terbatas sekali. Akan tetapi kalau kamu hadirnya buat Nabi Muhammad, hadirnya karena undangan Nabi Muhammad. Kadang-kadang kamu duduk entah di mana. Kadang-kadang kamu duduk di pojokan. Udahlah sempit, tas disuruh mangkuk pula. Gerah mungkin, nggak nyaman mungkin. Akan tetapi kamu benar-benar hadir li ajlin Nabi. Kamu pengen hadir karena saya mau bergembira atas maulid Nabi. Kamu malah mungkin gak dapat apa-apa, bingkisan dan lain sebagainya. Kamu malah mungkin memberi kepada sahibul bait ikutan, ngebantuin misalnya. Teman-teman sekalian, segitunya kamu udah nyumbang, udah transfer misalnya di sebelum-sebelumnya, tetap aja kamu dapat di pojokan. Tetap aja kamu dapat dekat kamar mandi, misal gitu. Misal. Tapi kamu memang benar-benar hadirnya buat baginda Nabi besar Muhammad, berbahagia atas lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, enggak akan keluar dari majelis itu dalam keadaan sia-sia. Bahkan kamu enggak akan keluar dari majelis tersebut dalam keadaan kecewa. Yang bisa dipenuhi bakal dipenuhi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang kamu bawa kepenuhan, luber bahkan dengan apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Kamu hadir dengan bawa hati yang tawadu, merasa diri bukan sesiapa, bahkan kamu merasa kamu duduk di belakang karena memang saya memang bukan sesiapa. Itu teman-teman saya sekalian layak untuk diturunkan pandangan rahmatnya Allah, ampunannya Allah, syafaatnya Rasulullah, kasih sayangnya Rasulullah, luar biasa besarnya. Ini masalahnya bukan siapa dapat posisi di mana. Ini masalahnya bukan saya tamu undangan, saya tamu VIP, atau saya tamu biasa, atau bahkan saya pengisi acara. Bukan. Bukan juga bahkan saya panitia. Bukan. Saudara sekalian yang saya muliakan, bisa jadi panitianya nggak dapat apa-apa dari Nabi Muhammad. Bisa jadi panitianya yang dapat paling banyak kan? Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi yang duduk di belakang, bisa jadi yang duduk di tengah, bisa jadi yang duduk di depan, bisa jadi yang ada di atas panggung. Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi sahibul baitnya, bisa jadi sahibul baitnya nggak dapat apa-apa, bisa jadi. Semua mungkin karena masalahnya bukan ada pada posisi, akan tetapi masalahnya ada pada hati. Hatimu, di manakah ia sedang berada? Hatimu, siapa yang sebenarnya dia tuju? Mau nyari apa? Mau nyari apa? Kalau yang kamu cari Nabi Muhammad, kamu datang karena undangan Nabi Muhammad. Sekali lagi nih ya, datang karena undangan Nabi Muhammad. Yang terjadi seperti yang terjadi pada para sahabat yang datang di undangannya Jabir. Nabi beneran datang pertama. Jadi Jabirnya nggak panik tuh, Nabi tuh kayak gitu tuh rahmatnya tuh. Nabi beneran hadirnya yang pertama, teman-teman, dari awal Nabinya udah datang. Begitu Nabi Muhammad datang nih,
Ini kan saya bisa bayangin kalau yang datang duluan orang-orang lain, mana Jabir makanannya? Kan panik Jabirnya. Betul gak? Makanannya cuma buat 13 orang loh. Ntar pas Nabi Muhammad datang makanan udah habis gimana coba? Akan tetapi yang datang duluan Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad datang, benar kata istrinya Jabir. Nabi yang akan bertanggung jawab. Itu teman-teman. Begitu Nabi Muhammad masuk, Nabi Muhammad langsung nanya sama Jabir, "Dullani alal matbakh ya Jabir." Tunjukkan saya di mana dapurmu wahai Jabir. Nabi nggak bilang, "Nih saya duduk di sini, ayo dah mana makanannya Jabir." Nggak gitu. Padahal kan yang diundang Nabi. Yang diundang Nabi. Tapi Nabi tuh kalau acaranya benar buat Nabi Muhammad, Nabi tuh turut mengundang. Sahibul baitnya yang utama malah justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung bilang, "Dullani alal matbakh ya Jabir." Tunjukin saya di mana dapurmu ya Jabir. Belakang wahai Rasul. Nabi masuk sampai ke belakang. Begitu masuk dapur, Nabi Muhammad bilang, "Keluar dah. Bininya Jabir keluar. Biar saya yang di dapur." Nabi masuk ke dapur, bininya Jabir keluar gitu kan ya. Habis itu Nabi Muhammad minta, "Mana nih tempat-tempatnya? Ini udah matang kan?" "Udah Rasul." Tempat-tempatnya tuh suguhin Nabi. Nabi buka separuh, tutupin pakai tutupnya panci itu separuh. Nabi Muhammad mulai nuang. Nabi Muhammad sendiri yang menuang. Nabi Muhammad sendiri yang nuang. Teman-teman, Nabi Muhammad sendiri yang nuang. Kamu kalau hadir majelis maulid, bener hadirmu, majelisnya bener, gak ada tujuan-tujuan urusan-urusan duniawi. Gak karena nih saya mau bikin majelis maulid yang gede nih, saya kan lagi nyalek. Biar orang pada milih, misalnya gitu ya. Agak ada urusan. Gak ada urusan pencalonan, gak ada urusan pencoblosan, gak ada urusan biar orang tahu kalau saya ini orang kaya yang dermawan. Gak ada urusan, gak ada urusan. Tidak untuk namamu, tapi ini li'la kalimatillah, li'la ismin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat berdiriin syiar agama Allah, buat berdirikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nih bikin maulid nih Bu, ibaratnya kayak lagi penaikan bendera nih. Yang mau kita naikin jangan bendera kamu, jangan bendera majelis kamu. Kita nggak penting, majelis kita nggak penting. Nggak penting Halimah Lidrus, nggak penting majelis ini, majelis itu nggak penting. Yang penting adalah Nabi Muhammad. Biarin orang nggak pada kenal kita nggak apa-apa. Biarin orang nggak pada kenal majelis kita nggak apa-apa. Biarin orang nggak kenal siapa yang ngadain nggak apa-apa. Yang penting orang jadi pada kenal Nabi Muhammad. Tuh, kalau bener tuh yang nuang Nabi Muhammad. Yang nuang Nabi Muhammad. Yang hadirnya bener, yang ngadainnya bener, yang ngisinya pada bener, yang baca maulidnya pada bener, yang baca sholawatnya pada bener. Enggak kemasukan hawa nafsu, enggak kemasukan keinginan diri, enggak kemasukan ego, enggak kemasukan sama ambisi-ambisi duniawi. Enggak ada urusan sama menjadi viral. Enggak ada urusan sama nambah followers. Enggak ada urusan sama apa lagi? Pansos dan lain sebagainya. Enggak ada urusan sama urusan-urusan duniawi. Bahkan enggak ada urusan sama, ini saya bikin majelis maulid nih ya, niatin dah biar suami tambah cinta. Enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Ini biar anak sehat nih, saya ngadain majelis maulid nih, biar enggak ada urusan. Pokoknya udah bener-bener aja, cuman masalah Nabi Muhammad.
Itu kalau beneran yang dinaikinnya benderanya Nabi Muhammad. Kalau beneran yang mau dihadirkan adalah Nabi Muhammad. Pengen biar tambah deket menabi, pengen biar tambah kenal menabi, orang biar pada kenal menabi. Itu teman-teman yang nuang Nabi Muhammad. Dan kalau udah yang nuang Nabi Muhammad, satu nampan tuh buat berlima tuh orang kenyang. Nabi kasih, nih, lagi, nih, lagi, nih. Nampan-nampan dijejer 10 nampan, masih aja makanannya masih ada terus. Itu panci, bubur, nyumbernya nggak tahu dari mana tuh. Tinggal Jabir aja ngeliatin, pancinya kagak habis-habis. Dari mana sih tuh bubur, ya ampun. Masya Allah. Luar biasa. Sampai 300 orang makan semuanya. Kenyang semuanya. Nabi belum makan tuh Nabi. Udah semua Rasul, udah semua nih, udah Rasul, alhamdulillah kenyang semua Rasul. Gak ada yang mau nambah lagi, udah kenyang semua Rasul, alhamdulillah. Nabi ngambil satu nampan, diambil Nabi Muhammad, penuhin. Nabi Muhammad panggil Jabir, ya Jabir, sekarang waktunya kita makan. Jabir dapat hadiah makan barengan Nabi Muhammad. Tuh. Kalau benar Sohibul Baitnya tuh, nah tuh dapat hadiahnya paling gede bisa barengan Nabi Muhammad. Itu kalau udah dibarengin sama Nabi Muhammad, udah deh segala-gala deh. Rasul, anak nih lagi sakit, oh Nabi tengadah tangan, ya Allah sembuhkanlah anaknya, syafaatkanlah saya untuknya. Rasul, suami sering hatinya lagi kalang kabut, nyangkut menjanda belakang rumah. Nabi angkat tangannya, ya Allah balikin hati suaminya. Jangan biarkan suaminya tertarik pada yang haram, biarin hatinya tersangkut hanya pada istrinya. Gitu. Beres semua urusan. Kalau udah nabinya kamu dapat, teman-teman saudaraku sekalian. Jadi urusannya kalau bikin maulid, udah deh satu aja udah, pengen dapat Nabi Muhammad. Udah, nggak ada urusan sama posisi duduk, nggak ada urusan sama undangan VIP, nggak ada urusan sama ini itu apa segala macam. Udah, urusannya pengen dapat Nabi Muhammad. Gitu aja udah. Dimanapun kamu duduk, ini saya sampein kayak begini nih, kenapa nih? Karena nih tambah lama nih kan majelis maulid tambah rame. Dulu gampang mau dapat duduk di depan gitu, sekarang kan enggak. Enggak apa-apa gitu, enggak apa-apa. Di mana aja kamu duduk teman-teman, di mana aja kamu duduk. Orang tuh kalau kayak hadir majelis maulid mau dapat rahmatnya Allah, mau dapat ridhonya Allah, mau dapat ampunannya Allah, mau dapat syafaatnya Nabi Muhammad, kan sama aja kayak orang berangkat pergi haji, sama aja kayak orang berangkat pergi umroh, kan begitu kan? Pengen dapat dari Allah, pengen dapat dari Rasulullah. Kamu bukankah tidak pernah mempertanyakan posisi hajimu itu di mana? Kamu bukankah tidak pernah mempertanyakan posisi saat kamu umroh itu di mana? Iya kan? Nggak apa-apa, semuanya sama-sama dapat kok gitu. Semuanya sama-sama dapat teman-teman saudaraku sekalian. Karenanya saatnya kita maulid-maulid juga itu aja. Nggak usah terlampau dijaga posisimu dapatnya di mana. Yang harus kamu jaga adalah posisi hatimu mengarah kemana. Jangan pas giliran dibagiin kue rebutan. Akhirnya didapat tuh risol, dimasukin di tas, lupa. Seminggu kemudian pas hadir maulid tempat lain, baru tuh ya ampun bau banget dah, ada risol busuk di dalam tas. Kelakuan siapa tuh kayak begitu? Enggak ya, enggak lagi-lagi
Karena sekarang majelis-majelis maulid jarang ada yang bagi risol. Udah nggak pakai bagi makanan sekarang, udah nggak keburu. Udah bawa masing-masing aja. Jadi begitu teman-teman sekalian saya muliakan. Nah udah nih Jabir seneng bisa dapat makan barengan sama Nabi Muhammad. Masya Allah girang bener. Tahu-tahu sama Nabi dibuka tuh panci masih sisa separuh. Nabi Muhammad bilang, ya Jabir, at'im biha ahlak walatan sajironak. Wahai Jabir, kasih makan keluargamu, jangan lupa tetangga-tetanggamu bagi juga. Ya orang bikin maulid tuh berkahnya sampai ke anak, sampai ke suami, sampai ke saudara-saudara. Dan saya ngerasain itu. Ada banyak orang-orang cerita, Mas, segala macam cerita. Ustazah, ada satu orang datangin saya. Ustazah, jangan berhenti bikin maulid ya Ustazah. Saya bilang, kenapa gitu? Saya nggak jadi cerai Ustazah. Saya tanya gimana ceritanya. Dia bilang, malam itu Ustazah, saya lagi berantem sehebat-hebatnya sama suami. Emang udah dari lama. Masalah rumah tangga. Dia bilang sampai kami udah hampir memutuskan untuk bercerai. Saya sama suami. Malam itu suami saya nggak pulang juga. Dia bilang maksudnya pulang larut. Dia pergi sengaja tuh. Saya udah nggak tahan hati, udah nggak sanggup lagi ngadepin nih cowok nih. Dia bilang anak saya ungsiin di rumah orang tua saya biar nggak denger. Pas saya memang mau sengaja nih senjata nih. Ada peperangan nih. Rusia, Ukraina. Dia bilang, saya udah siap-siap nungguin suami. Suami datang larut malam, anak udah nggak ada, saya udah nungguin. Udah panas banget. Orang kalau udah beranteman begitu kan hati panas. Biar kata AC dinginnya 16 juga nggak berasa tuh. Suami saya datang, saya tengkarin. Dia juga nggak kalah tengkarnya, nggak kalah kerasnya. Sampai beberapa barang melayang, wah udah pokoknya udah neraka beneran itu. Dia bilang sampai akhirnya dia keluar dari rumah, banting pintu gitu kan. Terus dia bilang, saya akan pergi dari rumah ini. Saya bilang, saya nyamperin ke depan, saya buka pintunya, sekalian gak usah pulang. Gak usah pernah pulang lagi. Gitu kan. Saya nyesel kawin sama kamu, saya juga. Udah tuh. Pergilah suaminya. Wah, hati kebakar nih kan bininya nih kan. Hati kebakar, boro-boro tidur udah kayak gitu tuh. Makanya emang tidur tuh seapa-apanya tuh ngantuk, seapa-apanya tuh rahmat dari Allah. Kita kalau lagi hati panas, hati marah, hati kesel, suka susah tidur gitu kan. Makanya saya sih kalau ada orang tidur di majelis gak pernah saya marahin. Hatinya tenang. Pernah gak saya marahin orang tidur? Pernah dengar gak saya marahin orang tidur di majelis? Gak pernah. Saya marah sama orang ngobrol di majelis, itu iya. Itu iya. Saya marah sama orang ngobrol di majelis. Saya marah sama orang yang lagi di majelis nih ngangkat telepon kenceng lagi. Nah itu saya marah. Iya. Oh kunci. Oh. Ampun. Teman-teman sekalian, dia nggak bisa tidur tuh sepanjang malam. Akhirnya dia telepon temennya. Dia bilang gitu kan, besok temenin gue yuk, kita hang out. Istilahnya anak zaman sekarang kan ya. Pokoknya anterin saya gitu. Dibilang kemana? Udah kemana aja deh, yang penting gue habis berantem lagi nih sama suami. Lu tuh ngapain sih beranteman mulu, ya ampun. Yaudah pokoknya dia udah curhat nih sama temennya. Terus akhirnya temennya bilang, gue kan gak bisa deh nemenin kamu hari ini. Atau kalau mau siangan aja. Kenapa gitu? Soalnya gue mau hadir nih acara maulidnya sudah Halimah. Ceritanya dia begitu. Ini saya lagi ceritain doang.
Akhirnya dia bilang, emang Ustaz Halimah siapa? No. Akhirnya dia bilang, pokoknya kita, yaudah dia bilang gini, yaudah deh, saya ikutan hadir dulu majelis barengan sama kamu, abis itu temenin saya gitu. Dia bilang ya udah oke. Dia bilang saya nggak tahan di rumah sendirian dalam kondisi kalut kayak begitu, jadi akhirnya saya nggak ngerti apa-apa, saya pun ikutan hadir majelis maulid. Itu saja majelis pertama saya. Dia bilang jangankan majelis maulid, majelis taklim itu pertama kali hadir. Dia bilang saya duduk ustazah di pinggir jalan deket got. Waktu saya masih bikin di sini nih di Tebet. Di Alihwan, bikinnya masih di jalanan tuh. Saya udah duduk nih di bawahnya pohon. Dia bilang deket situ tuh ada got tuh di deket sana. Dia bilang saya duduk deket pohon. Ya ampun, nih kamu ngapain sih gitu kan? Yaudah kita jalan aja yuk, diem aja di sini gitu kan. Udah, akhirnya saya pun mulai dengerin. Dia bilang, Ustazah waktu itu cerita tentang Sayyidah Khadijah, tentang wanita di sekeliling Nabi Muhammad, wanita di sekitar Nabi. Ada Sayyidah Khadijah, ada Sayyidah Aminah, ada Sayyidah Halimah gitu kan, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah Aisyah waktu itu tuh. Dia bilang saya dengerin, saya nggak ngerti kenapa saya nangis nggak berhenti. Dia bilang saya nangis nggak berhenti di sepanjang majelis itu, sampai saya ngerasa ya ampun kok saya nggak pernah ngerti ya untuk berpikir bahwa ini jangan-jangan sayanya yang jadi istri belum soleha. Saya selama ini kayak berusaha nyalahin suami mulu gitu, padahal ini bisa jadi selama ini sayanya nih. Dia bilang sampai ustazah ngajakin kita qiyam, ustazah bilang doa yang banyak gitu. Saya berdiri qiyam ustazah, saya doa, saya minta sama Allah, ya Allah, saya kepengen benar, saya tobat ya Allah, saya pengen jadi istri yang soleha ya Allah. Gimana nih kesempatannya masih ada apa enggak? Saya bilang ya Allah, tolong liatin saya, tolong bimbing saya. Dia bilang habis selesai majelis maulid, saya bilang saya mau pulang. Teman saya bilang lah katanya kamu dianterin jalan. Enggak usah. Dah, enggak jadi dah, saya pulang aja. Saya rencananya saya mau pulang, saya mau telepon suami, saya mau tanya posisinya di mana, saya mau samperin, saya minta maaf sama dia. Dia bilang saya mau saya nyampe di rumah, saya mau buka kunci nggak bisa karena ada kunci lain di dalam rumah yang nyangkut. Saya krotok-krotok itu dibuka sama suami saya. Suami saya udah pulang. Saya liatin dia dengan mata saya udah sembab karena nangis panjang majelis maulid. Saya langsung bilang sama dia maafin saya, dan suami saya bilang maafin saya. Udah tuh ustazah, habis dari situ deh ustazah, saya terus belajar untuk jadi istri yang soleha. Jadi saya minta sama ustazah untuk jangan berhenti bikin maulid. Jadilah alhamdulillah sampai sekarang, alhamdulillah nggak berhenti, belum berhenti, insya Allah nggak berhenti buat bikin majelis maulid. Itu ya, mudah-mudahan niat saya dibenerin Allah, niat kamu semua dibenerin Allah, niat semua yang hadir dibenerin Allah. Semuanya biar bukan hanya niat tapi juga adab kita dalam majelis maulid semoga dibenerin Allah SWT. Biar pada benar hatinya, biar pada benar adabnya, untuk tidak membentak-bentak orang, untuk tidak menghardik-hardik orang lain, untuk ramah santun kepada siapapun. Sebab yang datang tuh bukan tamu sohibul bait, bukan tamu saya yang ngisi itu, bukan. Akan tetapi tamunya Nabi Muhammad. Kita kalau tahu ada tamu orang tua kita aja, kita sopan-sopan loh, betul nggak? Apalagi ini bukan tamu orang tua kita, tamunya Nabi Muhammad, teman-teman, tamunya Nabi. Yang hadir biar pada ngerti adab, yang panitia biar pada ngerti adab,
Yang sahibul bait biar pada ngerti adab, yang ngisi biar pada ngerti adab, yang baca biar pada ngerti adab. Semuanya dah biar pada ngerti adabnya semuanya. Adabnya, adab kita kepada Allah, adab kita kepada Nabi besar Muhammad. Insyaallah mudah-mudahan keluar kita dari bulan Maulid nih, bulan Rabiul Awal, sesudah kita dapat tuangannya Nabi Muhammad. Sesudah kita dapat pemberiannya Nabi Muhammad. As-Saqi Baqi, kata Habib Ali Habsyi. Yang nuangin selalu ada. Yang nuang-nuang nih selalu ada. Nabi Muhammad selalu ada. Masalahnya apakah kamu di antara yang mendapatkan tuangan dari Nabi Muhammad, ataukah kamu yang pulang dalam keadaan kecewa? Kenapa pulang gak bawa apa-apa? Tempat yang mau ditaruhin tuangannya Nabi Muhammad kotor. Pas Allah lihat hati kamu, ya ampun, ada kebencian, ada kesombongan, ada hati rasa-rasa yang gak benar. Termasuk rasa-rasa yang gak benar tuh suka ngebanding-bandingin. Gak benar. Mau ustazah yang ini nih ngomongnya nggak ini nih, nggak ini nggak itu, begitu ya. Oh usah didengerin yang ini nih, ntar nih yang habis ini nih, enak. Jangan teman-teman, jangan. Nah kamu kan hadir mau nyari Nabi Muhammad, bukan lagi jadi juri pildacil. Ngapain kamu ngejuriin para ustazah? Karena sebagian majelis maulid kan yang ngisi banyak tuh, ya kan? Nah itu, hati-hati teman-teman, hati-hati. Itu termasuknya bagian dari nggak adab. Kita dengerin aja semuanya, kita dengerin, kita ambil. Kata Allah kan gitu. Fabasyir ibad, berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa hamba-hambaku? Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana, yaitu orang-orang yang selalu mendengar kebaikan dan melaksanakan yang terbaiknya. Jangan suka ngebanding-ngebandingin. Semua orang punya berkahnya masing-masing. Ini saya kasih tahu. Semua ustadzah, semua daiyah, semua yang berbicara di hadapanmu punya ilmunya masing-masing, punya hikmahnya masing-masing, kebijaksanaan mereka masing-masing, gitu kan ya? Punya pengalamannya masing-masing dan punya berkahnya masing-masing. Jangan sampai ketidakmampuanmu untuk hormat kepada mereka menghalangkanmu dari keberkahan yang mungkin kamu dapat ketika hatimu dipenuhi dengan husnudzon kepada mereka. Jelas ya? Lagi ada yang doa, lagi ada yang baca, lagi ada yang ini itu, ikutlah, bergabunglah. Jangan sok nilai-nilai orang. Apalagi sibuk sama makanan. Pernah tuh saya hadir majelis maulid, baru mau enak dengerin, ustazah donat dong, hah? Tolong ambilin donat ustazah, ya ampun, asli banget dah. Makanya saya sih sekarang tuh jarang duduk di tempat yang ada makanan. Bukan karena saya juga memang gak mungkin makan, karena memang selama ini juga saya disuguhin makanan kalau di majelis-majelis ya. Saya bingung juga kapan makannya coba. Jangankan makan, minum aja kadang agak susah berhentiin ya kan. Apalagi makan gitu. Bukan hanya karena itu, tapi juga malas disuruh orang ngambilin makanan. Ada orang nyuruh ustazah, ya ada lah. Bukan kamu ya, alhamdulillah. Baik, teman-teman siku sekalian saya muliakan, adab tuh dijagain, adab dijagain. Setiap ustazah punya berkahnya masing-masing. Teman-teman punya ilmu, punya pengalaman apa semuanya masing-masing. Kita hormati itu, kita ambil
yang terbaiknya. Kita ambil hal-hal baik dari diri mereka. Termasuk juga jangan banding-bandingin majelis taklim. Hati-hati. Semua majelis punya berkahnya masing-masing. Semua majelis punya nilainya masing-masing. Kalau kamu ngerasa saya nggak cocok, ya nggak usah hadir, udah gitu aja. Nggak usah seruwet itu, nggak usah sepusing itu. Ustazah yang ini nih nggak inian ya, udah ke majelisnya ustazah itu kamu nggak usah hadir. Saya nggak demen ustazah Halimah, udah nggak usah hadir. Misal gitu kan, saya nggak usah hadir teman-teman. Hidup sesimpel itu, hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan, yang kamu mau kamu kerjain, yang kamu nggak mau nggak usah kerjain. Udah gitu aja, sesimpel itu. Gak usah kemudian kamu perbanding-bandingkan, kamu bukan juri. Dan kita semuanya ini sekarang berada dalam ranah dakwah tidak untuk dijuriin. Saudaraku sekalian, jurinya cuma satu, namanya yang sudah terang-terangan mengatakan alaihissallah biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Majelis yang itu boleh bawa anak, majelis yang ini nggak boleh bawa anak. Ya udah masing-masing dengan peraturannya. Kamu nggak tahu gitu kan, gimana mereka dalam memutuskan hal-hal itu dengan pertimbangan yang sudah sangat matang. Kalau anak nggak boleh dibawa tuh karena artinya memang tempatnya mungkin sangat padat, kesian anakmu juga, ya kan ya? Saya suka nggak tega ngeliatin anak-anak kecil kalau di tempat-tempat yang sangat padat, sangat penuh gitu. Apalagi ada banyak nih ibu-ibu nih saya kasih tahu aja nih. Ada banyak ibu-ibu tuh yang karena kepengen bisa dapat salaman mau ustazah terus ngajak bawa anaknya gitu. Karena tahu ustazahnya nggak tega kalau anak kecil. Masya Allah, Masya Allah. Jangan begitu. Nah, kalau ada majelis yang emang boleh bawa anak, gitu ya, alhamdulillah silahkan. Nggak boleh bawa anak, ya udah kita jagain gitu. Semuanya dengan aturannya masing-masing, itu dengan segala pertimbangan, dengan segala kebijaksanaan gitu. Yang nggak usah kita iniin. Kalau kamu punya anak, kamu nggak bisa bawa, ya udah titipin sama bapaknya, ya kan? Kalau ternyata kamu memang nggak bisa juga nitipin orang lain, ya nggak usah hadir. Alhamdulillahnya kan kayak majelis saya ada live streamingnya juga gitu. Nggak apa-apa kok, kamu nggak hadir, kamu bisa dengerin sambil nyetrika. Kamu bisa dengerin sambil nyuci baju, sambil masak, ya kan ya? Gitu. Jadi dienakin aja hidup ini, nggak usah sok-sokan jadi pengen begini, pengen begitu, teman-teman saya sekalian. Nggak usah banding-bandingin, ustazah ini, ustazah itu, nggak usah bandingin, majelis taklim ini, majelis taklim itu. Beradablah, merunduklah. Allah SWT akan memberi sesuai dengan ketundukan hatimu, sesuai dengan adabmu, sesuai dengan keadaanmu ketika berada di dalam majelis tersebut. Insya gitu ya. Nah, itu baginda kita Nabi besar Muhammad alaihissalam, mukjizatnya itu tampak perbedaannya di antara para nabi-nabi yang lain dengan para nabi itu menunjukkan mukjizatnya di hadapan orang kafir, sementara baginda kita Nabi besar Muhammad alaihissalam menunjukkan mukjizatnya justru di hadapan orang yang beriman. Dan kalau nabi-nabi yang lain menunjukkan mukjizatnya itu kepada orang-orang non-muslim, kepada orang-orang kafir untuk menunjukkan kenabian mereka, membuktikan kenabian mereka. Kalau Nabi Muhammad liidharir rahmah, untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada umat, gitu ya. Dan ada perbedaan sangat mencolok lain dalam mukjizat Nabi Muhammad alaihissalam, ketawaduan Nabi Muhammad. Nih teman-teman, nabi-nabi yang lain itu menunjukkan mukjizatnya secara jelas, secara terang. Misalnya, Nabi Musa ketika melemparkan tongkat, ya Musa alqi asak, wahai Musa lemparkanlah tongkatmu. Nabi Musa melemparkan, set, jelas banget.
langsung tuh berubah jadi ular, makanin yang lain-lain. Nabi Musa ketika belah lautan, dikejar sama Fir'aun dan tentara. Nabi Ibrahim kemudian memukulkan adrib bi'asaqal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Kata Allah Subhanahu wa taala bercerita, wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu. Ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya, langsung tuh lautan terbelah sampai masing-masingnya menjadi seperti gunung, bukit yang sangat besar. Maksudnya ombaknya berubah menjadi seperti bukit yang sangat besar, gunung yang sangat besar. Nabi Musa pun lewat di tengah-tengah di antara dua gunung tersebut. Semua nabi-nabi itu menunjukkan dengan jelas gitu. Nabi Isa ketika membangkitkan orang yang udah mati, gitu ya. Nabi Isa melakukannya dengan terang, dengan jelas. Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad tuh enggak. Nabi Muhammad tuh ketika mau mengalirkan air di antara jari-jari beliau. Nab'ul ma' min baini asabi'in nabi. Salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad mengalirnya air di antara selah-selah jarinya Nabi nih. Nah, nih selah-selahnya nih 1, 2, 3, 4 ya. Jari kita nih, satu tangan kita punya 4 selah-selah jari-jari nih kan. Di antara jari-jari ini loh. Nah, ini selah-selahnya jari. Itu Nabi Muhammad pernah selah-selah jarinya nih mengalirkan air. Nab'ul ma' min baini asabi'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarnya air dari selah-selah jarinya Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad enggak yang, oh kalian kekurangan air. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Set. Ambil nih airnya nih, ambil nih, ayo nih cepetan ambil. Enggak gitu. Nabi Muhammad seperti yang tadi saya ceritakan, hat fudalat ma'ikum. Kemarikanlah sisa air kalian. Nabi minta sisa air, enggak cuma minta ember. Minta sisa air mereka. Kenapa? Biar menyembunyikan mukjizat beliau. Jadi airnya didatengin, ada sisa airnya tuh kan, kayak berapa senti gitu. Nabi Muhammad masukin jari-jarinya ke dalam air tersebut, airnya kemudian jadi banyak. Teman-teman sekalian, padahal kan kayak kurang keren gitu. Karena orang begitu ngelihatnya, orang jadi mikir kayak gini, nih air jadi banyak karena berkat tangan Nabi, atau airnya mengalir dari sela-sela jarinya Nabi. Orang masih mikirnya kayak begitu. Kerenan mana? Air jadi banyak karena berkat tangan Nabi dengan air keluar, mancur dari sela-sela jarinya Nabi. Kerenan mana? Kerenan air mancur dari sela-sela jari Nabi dong. Ya kan ya gitu ya? Kalau air berkah gara-gara tangannya Nabi sih, kayak semua orang banyak yang dapat melakukan itu gitu. Maksudnya kan kayak tangannya jadi berkah gitu aja kan. Nah ini teman-teman sekalian, Nabi tuh gak suka nunjukin mukjizatnya. Kenapa gitu? Tawadhu. Kayak tadi tuh. Bubur jadi tambah banyak ketika Nabi Muhammad yang menuang-nuangkannya, yang menyendok-nyendokannya. Itu kan ya keren-kerenan sih. Nih keren-kerennya. Gitu kan ditunjukin malah. Iya kan? Dibuka semuanya, malah pancinya malah diturunin dari tungkunya, gitu kan? Diturunkan dari apinya, ditaruhin di tempat yang terbuka, para sahabat nonton semua, melihat mereka betapa ternyata buburnya nggak habis-habis ketika Nabi Muhammad yang nuang. Tapi kan Nabi malah enggak. Nabi malah nutupin tuh bubur, cuman bisa dipakai buat dibuka buat ngambilin buburnya doang. Sisanya yang lain ditutup Nabi Muhammad. Kenapa? Tawadhu. Nabi tuh nggak suka kelihatan hero. Nabi tuh nggak suka kelihatan pamer. Nabi tuh nggak suka gitu kan menunjukkan dirinya, nih loh saya nih loh, hamba tercinta di sisi Allah. Apa aja yang saya mau saya bisa. Kalian mau apa? Nggak gitu baginda kita Nabi besar Muhammad. Nah kenapa umatnya kayak begitu? Yuk tawadhu.
Man tawadhu rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu, Allah bakal naikin derajat dia. Siapa yang sombong, man takabbar hafizahullah. Siapa yang sombong, Allah akan injak-injak mereka, direndahkannya mereka dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Siapa yang sombong dihinakan Allah, siapa yang tawadhu dimuliakan Allah. Nabi Muhammad Sayyidul Mutawadhiin, pimpinan manusia-manusia yang tawadhu. Kita ikutin akhlaknya Nabi Muhammad dalam segala hal, dalam cara bertingkah, dalam cara berbicara, cara kita ngadepin suami yang tawadhu, cara kita ngadepin orang tua yang tawadhu, ibumu yang tawadhu, sama ibu, teman-teman tawadhu, sama orang tua yang tawadhu, lebih, iya abah, iya umi, gitu. Jangan bilang sama ibunya, alah ibu nih tahu apa sih? Ibu kan gak ngerti bu. Jangan. Teman-teman sekalian, sama orang tua yang tawadhu, sama orang-orang tua yang tawadhu, sama hamba-hambanya Allah yang tawadhu. Dia gak tahu siapa saya. Emang siapa kamu? Emang siapa kamu? Orang itu tidak menghargai saya, dia gak tahu siapa saya. Jangan-jangan bukan orang tidak menghargaimu, tapi kamu taruh harga kemahalan buat dirimu. Betul gak? Kok saya ditaruhnya di belakang, dia gak tahu siapa saya? Tunggu dulu. Jangan-jangan bukan karena orang gak kenal siapa kamu, tapi kamu naruh diri kamu ketinggian. Kamu taruh harga diri kamu ketinggian. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad itu bahkan tidak selalu berada di depan. Tidak selalu berada di depan. Kecuali memang sesuatu hal yang mengharuskan beliau untuk ada di depan. Jadi imam ya memang mesti di depan. Kan begitu kan? Teman-teman sekalian saya muliakan. Demikian para ulama-ulama kita mencontohkan. Demikian para ulama-ulama kita mencontohkan. Saudara sekalian saya muliakan, Habibana Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid. Berapa tahun yang lalu ketika saya masih ada di sana, tuh Habib Umar udah jadi ulama paling terkemuka, teman-teman. Udah pergi ke berbagai macam negara gitu kan. Itu Habib Umar kalau hadir majelisnya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ada Habib Hasan itu salah satu gurunya Habib Umar ya. Beliau mengadakan majelis jami', majelis di Masjid Jami' tiap hari Jumat sore. Itu majelis selalu dipegang sama ulama-ulama paling tua lah gitu. Kayak semacam mufti. Kayak semacam ulama paling terkemuka di zaman itu dan paling tua itu ngajar di masjid-masjid Jami'. Nah itu yang ngajar di zaman saya ada sekolah di sana itu namanya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ayahandanya beliau adalah orang yang sangat ulama paling terkemuka pada masanya. Turun ke anaknya yaitu Habib Hasan. Saudaranya Habib Salim. Habib Salim baru meninggal dunia beberapa tahun yang lalu ya. Sempat yang Habib Salim itu sempat datang ke Indonesia di masa-masa, bahkan di masa-masa beliau masa-masa tua ya. Yang udah kayak beberapa bulan sebelum beliau meninggal dunia itu sempat datang ke Indonesia nih. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah izinkan mata saya yang hina ini untuk memandang wajah beliau, berjumpa dengan beliau. Teman-teman sekalian saya muliakan. Ini Habib Hasan nih, waktu beliau ngajar, Habib Umar tuh kalau datang, beliau akan datang dan duduk di soft terakhir yang beliau dapat. Ini kan nih udah ada soft nih, udah ada orang-orang kan. Soft terakhir yang beliau dapat, ya udah duduk beliau di situ. Duduk di situ, nggak harus duduk di depan. Semua orang kenal sama beliau teman-teman. Semua orang tahu siapa beliau.
Dan kalau beliau langsung duduk di depan, pasti juga orang akan mempersilahkan. Dan kalau beliaunya sendiri, misalnya gitu orang, misalnya kayak siapa gitu kan, akan bawa beliau ke depan gitu. Tapi beliau nggak kayak begitu. Beliau akan masuk, minggir, nunduk, duduk di tempat manapun yang beliau dapat. Memandang hal yang seperti itu teman-teman, buat saya ngerti, ya Allah, ya Allah. Nilai orang memang bukan pada penilaian diri sendiri ataupun kepada penilaian yang orang berikan kepada kita. Nilai kita ini memang pada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan nilai kepada kita. Siapapun kita, itu nilai kita tergantung pada penilaian Allah kepada kita. Jangan sampai kita ini jadi orang yang dianggap mulia di hadapan manusia, ternyata di sisi Allah gak ada apa-apanya. Ada hadis kata Nabi Muhammad SAW, terkadang ada seseorang besar, mulia, dianggap agung di hadapan manusia, di sisi Allah gak sampai sesayap nyamuk sekalipun. Sebaliknya, rubba as'as akbar, lau aqsama 'ala Allahi la abarra. Terkadang ada orang dekil, kusut, enggak dianggap sama orang lain, akan tetapi punya nilai di sisi Allah yang kalau dia menengadahkan tangannya, Allah malu untuk tidak mengijabah doanya. Siapakah kamu di antara dua orang tersebut? Siapakah kamu di antara dua orang tersebut? Saya pernah buat tulisan tentang hubabah bahiyah. Saudara sekalian saya muliakan, saya bilang tentang hubabah bahiyah, engkaulah kilau mutiara yang menyangka dirimu debu belaka. Hubabah bahiyah. Ulama-ulama kalau datang ke Solalah, datang ke hubabah bahiyah, minta nasihat ke hubabah bahiyah. Saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ulama kaliber dunia, Habib Ahmad bin Alwi bin Ali Habsyi, cucu sahib Simtuturar, Habibana Ali Habsyi, cucu beliau, saudaranya Umi Wardah, di Sewun ketika jumpa sama hubabah bahiyah kayak anak kecil di hadapan ibundanya, kayak anak kecil di hadapan, bahkan di hadapan neneknya gitu, kayak anak kecil tunduk di hadapan hubabah bahiyah, tunduk. Hubabah doain kami, hubabah doain kami, hubabah bahiyah. Saudara sekalian yang saya muliakan, itu beliau tawaduk luar biasa. Dari tawaduknya sampai kita kalau datang bilang sama beliau gitu, hubabah doain saya, hubabah bakalan bilang gitu kan, mafish ma'ikrob tutu ilaih, kamu gak punya Tuhan buat kamu doa sendiri. Hubabah ngomong kayak begitu karena beliau tahu gitu bahwa doa beliau belum tentu mustajab. Doa kamu mungkin lebih mustajab. Tiap ngelihat orang lain, beliau tuh ngerasanya orang itu lebih baik daripada saya. Orang itu lebih baik daripada saya. Terus begitu. Itu mutiara paling berkilau teman-teman. Ulama hormat semua sama beliau, tapi beliaunya ngerasa diri kayak bukan sesiapa gitu. Itu emang belajar tawadhu mesti dari orang-orang yang seperti itu. Bukan hanya gini ya, ada orang yang dia tuh kayak memperlihatkan tawadhu untuk ditinggikan. Nah udah gak apa-apa, gak usah, saya masih aja. Gitu loh. Dia kayak mau nunjukin tawadhu, tapi padahal ya kan saya tawadhu sih memang, jadi saya nggak usah lah, nggak apa-apa lah, saya duduk di belakang aja, nggak apa-apa. Ya emang sebenarnya saya pantasnya sih depan, tapi nggak apa-apa sih depan, belakang. Nggak usah, jangan repot-repot. Udah nggak usah sibuk sama saya dong. Ya, walaupun emang saya tuh semestinya orang sibuk gitu kan, sama saya siap saya gitu. Aduh. Ini orang saking nggak kenal, nggak tahu aja siapa saya nih sih ya. Makanya saya kayak orang biasa aja gitu ketemu saya. Kalau dia tahu siapa saya nih, rebutan cium tangan nih kayak.
Minta doa nih sama saya nih. Saudara sekalian, hati-hati, merasa hati kamu tuh hati-hati. Hati-hati. Bapak Bahia bilang sama saya, kata Bapak Bahia, Halimah, kalau suatu hari orang nanti mengagung-agungkan kamu, memuliakan kamu, kamu harus tahu nak, bukan karena kamu berhak atas itu, akan tetapi karena Allah yang telah rapi menutupi aib-aibmu di antara hamba-hamba. Beradablah terus kepada Allah. Itu bawahnya. Yuk kita belajar buat narok diri sebagaimana mestinya. Beradablah terus. Allah gak pernah punya kewajiban memasukkan kita ke dalam surga. Itu terus kamu masukkan dalam dirimu. Ketika kamu merasa dirimu sesiapa, ketika kamu merasa bahwa kamu meletakkan dirimu nih agak tinggi gitu, saya harus begini, saya harus di depan, saya harus begini, orang harus muliain saya, ini apa? Kasih pelajaran ke diri, kasih tahu ke diri, wahai diri, Allah nggak pernah punya kewajiban memasukkan kamu ke dalam surga. Allah nggak pernah menjaminkan kamu bakal selamat dari neraka. Bagaimana kalau ternyata nilaimu hanya akan menjadi salah satu dari orang-orang yang akan disiksanya di dalam api neraka? Bagaimana kalau ternyata Allah tidak menyambutmu dengan rahmatnya, justru dengan murkanya di saat kamu datang menghadap Allah Ta'ala? Ingetin diri terus dengan hal itu, teman-teman. Biar kita ngerti siapa diri kita. Biar kita tawadhu sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mencontohkannya pada diri-diri kita. Nabi itu kadang kalau lagi turun hujan, ini tawadhunya Nabi. Nabi kalau lagi turun hujan, itu Nabi langsung duduk di atas kayak sejadah atau di atas apapun lah ya, menghadap kiblat. Terus Nabi istighfar, minta ampun sama Allah sampai nunduk terus aja. Sampai hujannya hilang, hujannya habis gitu, atau sampai berhenti hujannya gitu. Ketika ditanya Nabi Muhammad, kenapa engkau begitu wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, saya takut Aisyah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan api di atas kita. Saya takut Allah menurunkan hujan api di atas kita. Ini manusia paling agung, teman-teman sekalian. Manusia paling mulia, namanya Allah sandingkan dengan nama Allah di pintu surga. Takut diturunkan azab sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh siapa gitu? Sampai merasa diri kita adalah ahli surga, kita adalah orang yang semua orang harus muliain kita. Kita adalah orang yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tawadhulah. Mengertilah, kita bukan siapa-siapa kecuali jika Allah memuliakan kita. Kapan Allah muliain kita? Kamu baru taunya nanti saat ajal datang menjemputmu. Kemudian kamu keluar roh dengan membawa la ilaha illallah. Saat kamu meninggal dunia dan Allah bukakan pintu rahmatnya, silahkan tersenyum bangga pada saat itu. Silahkan, kamu mau bangga, tar. Kalau kamu nanti di akhirat melewati surga, melewati jembatan Sirat secepat kilat, silahkan kamu boleh bangga. Tar kalau kamu berdiri di belakang barisan-barisan terdepan dari Nabi Muhammad SAW, silahkan kamu berbangga. Silahkan. Kalau kamu meninggal dunia dengan husnul khotimah, kamu lihat pintu sampai kamu lihat surga yang nanti kamu akan tempati di saat ajal datang menjemputmu, atau ketika kamu datang ajal menjemputmu yang entah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10, 20 tahun lagi, kita nggak tahu. Saat ajal datang menjemputmu, ruhmu ditarik keluar, tapi kamu bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW hadir di saat sakaratul mautmu, atau boleh bangga kamu saat itu, boleh.
Boleh kamu bangga sama diri kamu, boleh kamu pamer-pamer saat itu tuh boleh. Tapi sekarang gak ada. Kamu, saya, kita semua bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Tidak di saat kita hadir di majelis, tidak di saat kita ada di rumah, tidak di saat kita sedang tidur, tidak di saat kita sedang makan, tidak di saat kita menghadapi siapapun. Menghadapi pembantu rumah tanggamu, menghadapi supirmu, menghadapi siapapun. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa. Dari mana kamu merasa kamu berhak membentak orang? Dari mana kamu merasa bahwa kamu berhak semena-mena kepada orang lain? Dari mana kamu bisa merasa bahwa kamu berhak menyakiti, melukai hati orang lain? Dari mana? Dari mana kamu bisa dapat kayak kamu boleh bentak-bentak anakmu, kamu cubit dia, kamu pukul dia? Dari mana? Dari mana kamu punya rasa bahwa kamu berhak bentak-bentak suami kamu, marah-marahin dia, kamu pukul dia, kamu hina-hinakan dia? Dari mana? Kita bukan sesiapa, teman-teman. Maka tawadhu'lah, merendahlah, merendahlah, rendahlah. Tenang, tenang, bangga ada waktunya. Tenang, kamu boleh bangga. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kamu keluar dari atas muka bumi ini, sementara Allah telah membukakan pintu-pintu sehingga kamu dapat melihat surga sebagai tempat kembalimu. Tenang, kamu boleh bangga saat ruhmu keluar, sementara Nabi Muhammad berkenan untuk menyambutmu. Dan itu sungguh jauh untuk kita dapetin, teman-teman. Jauh buat kita dapetin dengan segala dosa-dosa kita ini. Maka gimana mungkin kita bisa berbangga saat hidup di atas muka bumi dengan keadaan kita yang belepotan dosa macam kita ini. Mari belajar, mari terus belajar. Ya, itu perbedaan mukjizat baginda kita Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Ya, nabi-nabi yang lain menunjukkan kepada orang-orang kafir. Nabi-nabi yang lain untuk idharil nubuwah, menunjukkan kenabian mereka. Kemudian yang ketiganya, nabi-nabi yang lain menunjukkan mukjizat tersebut dengan jelas, dengan terang-terangan. Sementara baginda kita Nabi Muhammad menunjukkan mukjizat kebanyakannya kepada sahabat-sahabat beliau yang tentu saja sudah beriman, dan menunjukkan mukjizatnya lidharir rahmah, untuk menunjukkan kasih sayang dan menguatkan mereka semuanya dalam keimanan serta menunjukkan kasih sayang sangat besar pada mereka. Dan yang ketiganya, Nabi Muhammad menunjukkan mukjizatnya dengan penuh ketawaduan. Dengan penuh ketawaduan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.